Nah, menariknya, sekali lagi ini menarik, tidak sama sekali beliau menyinggung kalimat vaksin Nusantara. Nah, yang disinggung hanya akan dikembangkan vaksinasi merah putih dan platform-platform yang ada di dalamnya. Nah, vaksin Nusantaranya nggak kesebut. Nah, ini pertanyaan saya, ini kenapa ya kok tidak disebut vaksin Nusantaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MOC. Ketemu dan berjumpa lagi dengan channel kita di Mas Oji Channel, teman berbagi motivasi dan inspirasi. Tetap sehat ya teman-teman semuanya. Hari ini seperti biasa, Mas Oji Channel MOC kembali hadir untuk membersamai teman-teman semuanya sharing. Kita sharingkan tentang kemarin yang sempat kita sampaikan bahwa pemerintah akhirnya memberikan lampu hijau atau semacam ya opsi lah bagi vaksinasi booster ke depan, tahun depan ya, dengan opsinya adalah vaksin Nusantara yang bisa dipakai. Nah, tentu ini kabar gembira, vaksin merah putih, vaksin Nusantara yang akan menjadi salah satu opsi atau pilihan untuk vaksinasi booster. Ini arahan dari Presiden, tentu saja disampaikan kemarin oleh Menteri Perekonomian Pak Airlangga Hartarto. Nah, hari ini kemarin kita sampaikan ada sebuah informasi terbaru bahwa juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Pak Wiku Adhisa Smito juga menyampaikan semacam perkembangan tentang COVID-19. Nah, menariknya teman-teman semuanya, di dalam konferensi pers tersebut beliau juga menekankan bahwa saat ini sedang dipersiapkan vaksinasi booster untuk mengkaji beberapa jenis vaksin dalam rangka menangkal varian baru Omicron. Nah, menariknya, sekali lagi ini menarik, tidak sama sekali beliau menyinggung kalimat vaksin Nusantara. Nah, yang disinggung hanya akan dikembangkan vaksinasi merah putih dan platform-platform yang ada di dalamnya. Nah, vaksin Nusantaranya nggak kesebut. Nah, ini pertanyaan saya, ini kenapa ya kok tidak disebut vaksin Nusantaranya? Apa lupa atau ada kesengajaan gitu ya? Nah, tentu ini menjadi tanda tanya. Jangan-jangan yang kemarin disampaikan oleh Pak Hartarto atau Airlangga Hartarto itu PHP atau ya mungkin ada miskomunikasi ya juru bicaranya dengan menterinya. Nah, bagaimana informasi yang lebih lengkap? Ayo kita simak dalam tayangan ulasan yang berikut ini. Sahabat MOC, juru bicara nasional Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito menyampaikan keterangan terkait perkembangan penanganan COVID-19. Dalam keterangan perkembangan penyebaran varian Omicron saat itu, setidaknya ada 90 negara yang melaporkan adanya varian Omicron. Dalam menangkal datangnya varian Omicron tersebut, saat ini pemerintah sedang menyiapkan pelaksanaan vaksinasi booster COVID-19. Dimungkinkan pelaksanaan vaksinasi akan dilakukan pada awal tahun 2022. Saat ini menurut Wiku, pemerintah sedang melakukan persiapan melalui penguatan dasar hukum dan memperkuat pemberian vaksin booster. Hal yang menarik dalam konferensi pers tersebut, Wiku tidak menyinggung sama sekali terkait dengan vaksin Nusantara. Padahal beliau menyampaikan bahwa saat ini Badan POM sedang memproses izin penggunaan vaksin, beberapa vaksin termasuk vaksin merah putih dengan berbagai platform yang sedang dipersiapkan sebagai vaksinasi booster. Hal ini tentu kurang sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa sesuai dengan arahan Presiden Jokowi untuk menggunakan vaksin merah putih plus vaksin Nusantara sebagai opsi yang digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi booster tahun depan. Spesifik terkait vaksin, saat ini pemerintah sedang mempersiapkan pelaksanaan vaksinasi booster di tahun 2022, diantaranya adalah melakukan penyesuaian dasar hukum yang memperkuat program vaksinasi. Kemudian Badan POM tengah memproses EUA vaksin dari Pfizer, Sinovac, dan AstraZeneca. Selain itu, vaksin merah putih dengan berbagai platform dan asal instansi juga akan sedang dipersiapkan untuk digunakan sebagai vaksin booster. Demikian konferensi pers pada hari ini. Saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab media. Ya, itu tadi teman-teman semuanya udah kita simak ya bagaimana juru bicara vaksinasi COVID-19 ya, juru bicara penanganan COVID-19 Pak Wiku Adhisa Smito menyampaikan tentang perkembangan terkini. Kita cuplik sebentar, cuplik singkat ya, tentang apa yang disampaikan beliau bahwa pemerintah sedang mempersiapkan
regulasi, aturan-aturan untuk memperkuat dasar hukum agar ke depan vaksin booster ini bisa dilaksanakan tahun depan. Tapi tadi juga tidak singgung sama sekali tentang vaksin Nusantara sampai akhir gitu ya. Kalau kita lihat mungkin ini ada kelupaan atau bahkan kalau unsur kesengajaan, mudah-mudahan tidak ya. Kita berharap betul-betul tidak PHP, artinya yang kemarin disampaikan oleh Pak Airlangga Hartarto sebagaimana ini arahan dari Presiden Jokowi bahwa ke depan memang vaksin Nusantara itu betul-betul digunakan sebagai salah satu alternatif pilihan atau opsi untuk pelaksanaan vaksinasi booster bagi rakyat Indonesia. Nah itu aja teman-teman semuanya, teman-teman bisa membuat satu kesimpulan, tetapi yang positif tentu saja mudah-mudahan kita tetap berharap, kita berpikir positif, ini ke depan betul-betul tidak PHP, vaksin Nusantara bisa digunakan sebagai vaksin booster. Itu aja teman-teman semuanya, singkat yang bisa kita sampaikan. Terima kasih dukungannya, terima kasih kebersamaannya. Saya undur diri, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.